Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wijayaningsih dengan IRNPM 101. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video ini saya akan menyampaikan apresiasi prosa sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia. Novel yang saya apresiasi mengangkat isu sosial tentang eksploitasi perempuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan luka batin yang berlangsung selama puluhan tahun. Ceritanya emosional, menyentuh, dan membuka mata kita tentang kenyataan kelam yang sering tersembunyi di sekitar kita. Novel tersebut berjudul Lakon yang Ditulis Kemudian, karya Bapak Bode Wiswandi, yang diterbitkan oleh Langgam Pustaka Tasikmalaya. Cetakan pertamanya yaitu pada bulan September tahun 2024 dengan tebal buku 179 halaman. Nah, saya menggunakan buku fisiknya sebagai rujukan utama. Magdalena merupakan perempuan cerdik yang diwarisi ibu angkatnya untuk menjalankan bisnis prostitusi terselubung dengan memanfaatkan sebuah tempat yang bernama Rumah Makan Adem Ayem. Dari luar tampak seperti rumah makan biasa, tetapi di balik pintu bertuliskan toilet tersembunyi kamar-kamar tempat para gadis dipaksa melayani lelaki hidung belang. Salah satu korban adalah Yanti, gadis polos yang mencoba kabur saat mengejar bus saat ia ingin pulang ke kampung. Namun, ia diculik oleh orang suruhan Magdalena dan dibunuh secara keji. Kematian Yanti meninggalkan luka bagi teman-temannya, terutama teman dekatnya yaitu Rika, yang kemudian pada saat itu ia bertemu dengan Kang Firman. Ia merupakan lelaki yang ingin menikahi Yanti, namun tidak tahu bahwa kekasihnya itu sudah tewas. Magdalena tidak bekerja sendirian, ia dibantu oleh Sukat, yang merupakan lelaki tampan yang pandai merayu dan mencerak perempuan. Salah satu korbannya adalah Dahlia. Ia merupakan gadis desa yatim piatu yang bekerja di sebuah toko pakaian. Ia dipacari Sukat selama 3 tahun sebelum akhirnya diserahkan juga kepada Magdalena dengan alasan demi keselamatan dirinya sendiri. Setelah itu, Dahlia dipaksa tinggal dan bekerja di sana selama 7 tahun. Ia mengalami kekerasan fisik dan psikis, namun ia bertahan karena percaya bahwa perempuan yang dipegang kesetiaannya, sedangkan lelaki itu ucapannya. Setelah bertahun-tahun bekerja di sana, Dahlia membantu teman-temannya kabur, tetapi ia sendiri tetap bertahan karena menunggu janji Sukat selama kurang lebih 48 tahun. Hingga suatu malam, sebelum Sukat datang, Dahlia sudah duduk diam di depan kamarnya dengan satu kursi kosong di sebelahnya. Ia menunggu dengan tatapan kosong tanpa sepatah kata. Saat hujan turun deras, Sukat yang telah tua muncul, meminta maaf dan mengaku masih mencintainya. Dahlia memeluknya dan itu membuat Sukat percaya bahwa ia masih ada harapan untuk hidup bersama Dahlia itu ya di masa depan. Lalu Dahlia melepas layar dari lehernya dan meminta Sukat memakainya. Dahlia di belakang Sukat, lalu ia menarik kedua ujung selayar itu hingga napas si Sukat itu hilang. Dahlia tak percaya pada apa yang baru saja dilakukan oleh dirinya sendiri. Ia lalu mengangkat kepala Sukat dan meletakkannya di pangkuan. Lalu hujan tak lagi turun dari langit, tetapi deras dari dalam batinnya yang sangat sedih. Novel ini menggambarkan lingkar kekerasan, manipulasi, dan kehancuran hidup perempuan. Alfian dan rekan-rekannya pada tahun 2024 menjelaskan bahwa tokoh Sukat memiliki konflik psikologis yang kompleks, mulai dari rasa bersalah hingga ketakutan, sehingga tindakannya sangat memengaruhi alur cerita. Sementara itu, penelitian Yunita dan kawan-kawan tahun 2025 dengan pendekatan strukturalisme genetik menunjukkan bahwa novel ini mencerminkan realitas sosial, terutama ketimpangan gender dan eksploitasi perempuan. Novel ini unggul dalam pendalaman psikologis tokoh yang sangat kuat, latar sosialnya realistis, dekat dengan kehidupan nyata, dan ceritanya meninggalkan kesan emosional yang mendalam. Namun, muatan kekerasan yang cukup berat untuk membuatnya kurang sesuai untuk pembaca yang muda gitu. Selain itu, rentan waktu ceritanya yang panjang terkadang membuat beberapa bagian terasa cepat dan agak melompat. Meski begitu, novel ini sangat layak dijadikan bahan ajar apresiasi prosa, terutama untuk menganalisis tokoh, konflik, dan isu sosial. Hanya saja memang lebih cocok untuk pembaca dewasa itu ya, karena tema-temanya yang cukup berat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.